Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat guru pembimbing yakni Ibu Rina Amalia SPD, dan perkenalkan nama saya Tina Indira. Saya dari kelas 12-3. Di sini saya akan melakukan presentasi yakni tugas praktek bahasa Indonesia yang diambil dari makalah. Judul yang saya ambil, Haji pada Masa Idah menurut kajian kitab-kitab fikih. Latar belakang yang pertama, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang berakal dan mampu, memiliki kemampuan fisik, finansial, dan juga keamanan perjalanan ke Baitullah sebagai bentuk keagungan Allah. Yang ketiga, yaitu umat Islam melakukan ibadah haji merupakan bentuk pengabdiannya kepada Allah. Latar belakang yang keempat, hakikat ibadah atau mengabdi itu adalah mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dengan dasar inilah tidak dibenarkan oleh syarat maupun oleh akal untuk mengabdi atau beribadah kepada selain yang memberikan nikmat, yaitu berupa hidup dan juga wujud. Ide secara syariat adalah menghitung, hitungan atas sesuatu yang terhitungkan. Sedangkan secara bahasa, idah adalah kata bahasa yang digunakan untuk menghitung hari-hari haid dan juga hari-hari suci. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas rumusan masalah. Bagaimana sih hukum seorang perempuan melaksanakan haji namun masih memiliki masa idah? Tujuan atau proses penelitian yaitu mendeskripsikan proses penanganan bagi seorang perempuan yang melaksanakan ibadah haji namun masih memiliki masa iddah. Judul, di sini saya akan membahas tentang definisi haji, syarat-syarat haji, rukun-rukun haji, kewajiban haji, keutamaan haji, cara manasik haji, dan juga hukum haji pada masa iddah. Ada 7 pembahasan. Oke, yang pertama langsung saja masuk definisi haji. Menurut bahasa, haji adalah menyengaja, sedangkan menurut syariat adalah pergi ke Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah. Syarat-syarat haji itu ada 7. Di antaranya yang pertama Islam. Orang kafir atau orang yang murtad itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Apabila ada seorang kafir kemudian dia mu'alaf atau masuk agama Islam, maka dia sudah memenuhi syarat-syarat haji. Yang kedua adalah balik. Syarat haji yang kedua yaitu balik. Anak kecil yang belum tamyiz atau belum bisa menjaga dirinya sendiri, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji karena tidak memenuhi syarat haji yang kedua. Yang ketiga berakal. Orang yang gila itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji karena dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi atau ibadah orang lain, maka tidak diwajibkan. Yang keempat adalah merdeka. Seorang budak tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji karena tidak memenuhi syarat-syarat haji yang keempat tadi. Yang kelima adalah bekal. Bekal adalah syarat-syarat haji bagi orang yang rumahnya di daerah tersebut atau dekat dengan rumah tersebut. Jadi bekal di sini itu syarat haji bagi orang yang rumahnya jauh atau jaraknya itu lebih dari 2 marhalah. Syarat haji yang keenam yaitu wadah bekal. Wadah bekal juga sama, yaitu bagi seseorang yang rumahnya dekat tidak diwajibkan, namun bagi yang rumahnya jauh itu wajib untuk membawa wadah bekal. Yang ketujuh adalah kendaraan. Kendaraan, orang yang melaksanakan haji harus memenuhi syarat-syarat haji, yaitu kendaraan. Namun, jika rumahnya dekat, maka tidak diwajibkan untuk membawa kendaraan. Namun, apabila jaraknya melebihi 2 marhalah atau 80 km, maka diwajibkan untuk membawa kendaraan. Oke, selanjutnya, yakni rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji itu ada 6. Yang pertama, ihram beserta niatnya, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali putaran, sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali itu dihitung dari mulainya dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah itu dihitung 1 kali. Kemudian kembali lagi ke Bukit Marwah sampai ke Bukit Safa itu dihitung 1 kali. Terus diulang sebanyak 7 kali. Kemudian
Rukun haji yang kelima yaitu mencukur atau memotong rambut. Yang keenam tertib. Jadi apabila hendak melaksanakan haji maka harus memenuhi rukun-rukun haji secara tertib atau sesuai dengan urutannya. Selanjutnya yaitu kewajiban-kewajiban haji. Kewajiban-kewajiban haji itu ada 6. Yang pertama, ihram dari mikot, melempar jumroh Aqabah, mabit di Musdalifah, melempar 3 jumroh di hari tasyrik, 5 mabit di Mina di malam-malam hari tasyrik, dan yang keenam adalah tawaf wada. Selanjutnya, keutamaan haji. Pada kitab Muttafaqun alaihi Sahih, Imam Al-Bukhari 1773 dan Imam Muslim 1349 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu umroh menuju ke umroh yang lainnya menjadi penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali hanya surga. Jadi kita melaksanakan haji itu harus sesuai dengan niat agar apa yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan itu sesuai dengan niat apa yang kita niatkan. Selanjutnya yaitu hukum haji ada 5. Yang pertama fardu ain, fardu kifayah, sunnah, makruh, dan juga haram. Hukum yang pertama adalah fardu ain, yaitu haji Islam jika sudah memenuhi syarat wajib haji. Yang kedua yaitu fardu kifayah, seperti haji guna untuk memastikan Ka'bah setiap tahunnya. Sunnah itu seperti haji yang dilaksanakan oleh anak kecil, budak, dan orang yang mampu berjalan dari jarak yang melebihi 2 marhalah dari Ka'bah. Yang keempat yaitu makruh, yaitu melaksanakan haji dalam keadaan khawatir atau ragu-ragu akan terjadi bahaya. Yang terakhir adalah haram, seperti haji yang dilaksanakan oleh seorang wanita tanpa disertai mahramnya. Selanjutnya yaitu cara manasik haji. Cara manasik haji itu ada 3. Yang pertama cara ifron, cara qiron, dan juga tamattu. Ifrad yakni melaksanakan haji secara terpisah dari umrah dan melaksanakan umrah secara terpisah dari haji. Cara yang kedua yaitu cara qiron, yakni melaksanakan haji dan ihram umrah secara bersamaan. Yang cara ketiga yaitu tamattu, yakni melaksanakan ihram umrah di bulan-bulan haji. Hukum haji pada masa iddah. Menurut Wabah Zuhail dalam Fiqhul Islam, perempuan boleh melaksanakan ibadah haji sendiri kalau dalam keadaan aman, tidak menimbulkan fitnah, dan dapat menjaga dirinya. Sementara Imam Abu Hanifah menegaskan perempuan tidak boleh bepergian lebih dari 3 hari kecuali ada suami atau mahram. Mahram di sini bukan sebagai syarat mutlak, melainkan syarat yang diperlukan dalam perjalanan yang tidak terjamin keamanannya, baik dari kejahatan maupun fitnah lainnya. Sedangkan untuk masalah perempuan berhaji saat masa iddah, secara tegas melarang perempuan yang dalam masa iddah untuk keluar rumah. Namun, sebagian ulama salaf ada yang mengatakan atau memperbolehkan juga perempuan yang dalam masa iddah menunaikan ibadah haji. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu dan Ummi Kulsum berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Walaupun perempuan yang masih dalam masa iddah diperbolehkan menjalankan ibadah haji dan umrah, tetapi perempuan tersebut diwajibkan untuk ihdad atau berkabung, menahan diri, atau melaksanakan aturan-aturan di masa iddah seperti tidak boleh berhias dan lain-lain. Kayak penutup, kesimpulannya, sebagian ulama memperbolehkan wanita melaksanakan haji jika haji itu merupakan haji pertama dan sudah memiliki kesiapan yang mantap dalam kemampuan siap dan juga mental. Wanita yang memiliki masa iddah juga harus menahan diri atau ihdad dari berhias diri dan yang dapat menarik pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Jika tidak memenuhi syarat-syarat seperti di atas, maka haram bagi wanita tersebut melaksanakan haji walaupun ia merupakan wanita yang baik. Saran, haji merupakan ibadah 1 kali seumur hidup bagi mereka yang istita'ah atau mampu. Mampu yang dikategorikan adalah mereka yang memiliki usaha dan kuat untuk bekerja. Jika sudah mampu, namun tidak segera melaksanakan haji, maka ia merupakan orang yang bermaksiat dan berdosa.
Baik, terima kasih dan semoga sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.